kita bakal bahas mengenai gerak. Kita baca soalnya, sebuah balok bermassa M berada di atas lantai licin dan diikat dengan pegas tak bermassa dengan konstanta pegas K. Oke, berarti mana nih, nggak bisa. Ini K. Oke, balok mula-mula diam dan pegas belum meregang. Oke, jadi awal-awal dia masih di dalam posisi setimbang ya, di titik setimbang. Jika balok ditarik dengan gaya F yang konstan, maka kecepatan maksimum balok adalah. Oke, di sini gue gambar dulu sebentar. Nah, sini udah gue gambar. Oke, jadi awalnya dia ada di posisi setimbang, jadi di sini pegasnya belum meregang. Lalu setelah dia ditarik dengan gaya F, dia mungkin berada di simpangan maksimum. Dia jadi ada di sini gitu. Ini simpangan maksimumnya. Dan kita tahu ketika dia dilepas, maka baloknya akan bergerak secara osilasi, dan jika segala sesuatu hambatan dia abaikan, maka dia akan mencapai titik yang sama di lawan arah sejauh delta X juga simpangannya. Dan karena dia bergerak osilasi, maka ada gaya yang menyebabkan dia untuk kembali ke posisi semula, yaitu adalah gaya pemulih, dimana kita tahu bahwa besar gaya pemulih itu adalah M omega kuadrat delta X. Dan dalam hal ini besarnya gaya pemulih akan sama dengan gaya Hooke ke delta X. Jadi kita sederhanakan, kita dapat bahwa kita isolasikan omega kuadratnya sama dengan K per M. Nah, ini akan kita pakai nanti. Dan untuk mengajarkan soal ini, kita bisa menggunakan dua perspektif. Yang pertama, kita bisa menggunakan perspektif simpangan dan juga kecepatan. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan perspektif energi. Saya akan coba kerjakan dulu dengan perspektif pertama, yaitu dengan perspektif kecepatan dan juga simpangan. Jadi saya gambar dulu di sini. Perspektif 1. Seperti kita tahu bahwa jika dia bergerak secara osilasi, maka dia memiliki persamaan simpangan dalam bentuk YT sama dengan A sin omega T. A sin omega T. Dan untuk persamaan kecepatannya, kita turunkan terhadap waktu, sehingga V sama dengan dy per dt sama dengan omega A cos omega T. Dan jika ditanya V maksimum, di soal ditanyakan adalah kecepatan maksimum, berarti V max terjadi ketika cos omega T sama 0, berarti simpangannya sama dengan 0 ya, sangat jelas. Berarti V maxnya sama dengan omega dikali A. Nah, di sini kita punya omeganya nih. Berarti di sini kita dapatkan bahwa omega sama dengan akar K per M. Berarti V max-nya sama dengan akar K per M dikali A. Oke? Nah, dalam hal ini A ini adalah simpangan maksimum. Kan di sini A-nya amplitudo. Dia bergeraknya bolak-balik seperti ini. Nah, tapi dalam hal ini A-nya adalah delta X. Sehingga kita bisa tuliskan ini, kita gantikan dengan delta X, dan dari hukum Hooke tadi yang F sama dengan delta X, ini kita bisa gantikan, berarti delta X sama dengan F per K, berarti sama dengan akar K per M kali F per K, berarti sama dengan F per akar MK. Nah, kita dapat ya sesuai di pilihan jawaban yang C. Dan ini dari perspektif pertama. Untuk perspektif kedua, kita menggunakan hukum kekalahan energi. Biar saya tunjukkan. Ini kita sudah bisa. Oke, untuk perspektif kedua, nah, kita tahu bahwa energi suatu sistem itu kekal karena tidak ada gaya dari luar. Maka bisa saya bilang bahwa energi mekanik 1 sama energi mekanik 2 seharusnya. Nah, dalam kondisi 1, kita ambil posisi saat dia berada di titik setimbang. Berarti EP1 tambah EK1 harus sama dengan EP2 tambah EK2 seharusnya. Tapi kita lihat bahwa di EP1 dia simpangannya 0, berarti EP sama 0, dan dia memiliki energi kinetik. Apakah sudah punya? Ya, belum, karena dia masih dalam posisi diam tadi kan, sebelum kita tarik. Jadi EK1 sama dengan 0, maka agar dia bernilai sama, kita harus memberikan usaha dari luar.
usaha eksternal. Berarti kita tuliskan bahwa usaha eksternal kan sebesar, kita memindahkan ini sejauh delta X. Berarti F dikali delta X sama dengan setengah K delta X kuadrat, ya kan, persamaan energi potensial gas, ditambah setengah mv kuadrat. Nah, di sini ini kita isolasikan V kuadratnya, berarti F delta X dikurang setengah K delta X kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini ya kita lihat di pilihan jawaban tidak ada bentuk delta X sama sekali. Berarti segala sesuatu yang memiliki bentuk delta X kita harus ubah. Dari persamaan F sama dengan K delta X, maka kita dapatkan delta X sama dengan F per K. Berarti F dikali F per K dikurang setengah K dikali F kuadrat per K kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti ini F kuadrat per K juga. Nah, F kuadrat per K dikurang F kuadrat per K, berarti setengah F kuadrat per K sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kita coret, M nya kita pindah ke bawah, dan kita akarkan. Kita dapatkan hasil yang sama, F sama dengan V sama dengan F per akar MK. Jadi dari soal yang sama kita bisa mengerjakan dengan dua perspektif yang berbeda. Dan saya sarankan juga untuk beberapa soal yang lain, mungkin yang saya sendiri tidak bisa menemukan perspektif lain, coba Anda temukan sendiri perspektif lain dengan jalan Anda sendiri, karena sebenarnya dengan cara menemukan perspektif lain, pandangan kita menjadi lebih luas dan kita bisa mengerjakan variasi soal yang lebih beragam. Oke, jadi sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.